Sejak Justin habis pagi dia berdoa untuk keajaiban. Kami memutuskan bahwa malam ini pukul 9 kami harus mencabut alat bantu hidupnya. 3 mahasiswa, semuanya penuh semangat dengan masa depan yang masih panjang, telah meninggal. Video itu dari KOLD Televisi. Mereka tertabrak saat menyeberang jalan beberapa blok dari universitas. Saya bang tidak bermaksud mengurangi keseriusan pelanggaran ini, tapi klien saya ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Dia pergi kembali ke apartemennya, berkomunikasi dengan ayahnya, lalu berjalan kembali ke kantor polisi. Dan tunggu saja sampai Anda mendengar sisi cerita dari sang pengemudi. Itu adalah pengacara tersangka yang diduga, yang disewa oleh ayahnya, yang menggunakan kutipan sumber daya yang signifikan saat berbicara di pengadilan. Pengemudi yang juga mahasiswa, menurut polisi, diduga ngebut dengan Porsche. Setelah menabrak 3 orang hingga tewas, ia tidak menepi atau membantu. Dia diduga pergi agar bisa menelepon ayahnya. Apalagi yang dikatakan pengacaranya tentang latar belakang keluarganya dalam sidang pengadilan yang penuh emosi. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Banyak emosi terasa di cerita ini, dan saya benar-benar merasakan apa yang dirasakan orang tua korban. Mereka menerima telepon tengah malam yang tak diinginkan siapapun sebagai orang tua, memberitahu anak-anak mereka terluka dan hilang. Diduga di tangan seseorang yang memutuskan lebih baik memikirkan dirinya sendiri daripada mereka, lalu melarikan diri. Saya sangat yakin bahwa perilaku ceroboh dan tanpa pikir panjang dari Tuan Artal, serta ketidakpeduliannya yang total terhadap hukum dan nyawa manusia, menuntut jaminan tertinggi yang diizinkan dan agar dia ditahan. Sebelum saya menghadiri sidang pengadilan emosional ini, di mana keluarga korban bertemu tersangka untuk pertama kalinya, saya ingin menjelaskan kejadian beberapa blok dari kampus Universitas Arizona di Tucson sekitar pukul 11 malam Kamis, 30 Oktober. Saya juga ingin Anda mengenal Katia Castillo Mendoza, 21 tahun calon pengacara. Ini Sofia Trotel, 21 tahun bekerja di stasiun radio mahasiswa kampus. Dia juga menjadi relawan di kantor Sheriff Kabupaten Pima. Dan ini adalah pacarnya, Josiah Santos, yang berusia 22 tahun. Dia sangat suka tampil di atas panggung. Dia sering tampil dalam produksi teater mahasiswa di Universitas Arizona. Jadi, ketiganya mereka hanya sedang menyeberang jalan. Mereka berada di zebra cross dekat sudut Euclid dan jalan kedua, tidak jauh dari kampus. Batas kecepatan menurut polisi 30 mil per jam. Kamu bisa lihat gambar Google Maps yang saya ambil di sini. Kita tidak sedang membicarakan jalan tol, kita juga tidak sedang membicarakan jalan besar. Ini adalah area yang dipenuhi gedung-gedung dan apartemen di luar kampus, hotel, serta restoran. Namun, pada saat itulah tersangka dalam cerita ini diduga melaju kencang melewati area ini dengan kecepatan lebih dari 30 mil per jam. Kita belum tahu pasti seberapa cepat pengemudi ini melaju. Berikut beberapa foto usai kejadian. Ini gambar dari KGO Televisi. Katia, Sofia, dan Josiah, mereka semua tertabrak oleh Porsche yang diduga melaju kencang. Inilah pernyataan pengacara keluarga Sofia di sidang penetapan jaminan. Pemahaman saya, ada juga bukti bahwa terdapat zat ilegal dalam hasil tes darah terdakwa. Melihat sifat kasus ini, saya rasa jelas ada risiko pelarian dan ancaman bagi masyarakat yang perlu diminimalkan. Dengan jaminan tinggi saat ini atau rehabilitasi tanpa jaminan, itu saja yang mulia. Terima kasih. Ini juga bagian penting kasus ini. Diduga tersangka memiliki narkoba atau alkohol dalam tubuh saat diduga membunuh 3 orang dengan mobil Porsche-nya. Info lebih lanjut tentang tersangka akan segera kami sampaikan. Kutipan dan sumber daya besar milik keluarganya menurut pengacaranya sendiri, Sofia dan Josiah. Mereka tewas di lokasi. Orang tua Josiah menulis di Facebook, dia bernyanyi, menari, dan berakting. Setiap kali dia di panggung, saya bangga berbisik, itu anak saya. Mereka lalu berkata, kemudian datang Sofia, jiwa cerah dan cantik. Dia sangat mencintainya dan bersama mereka tak terhentikan. Sofia baru berulang tahun ke-21 beberapa minggu lalu. Katia langsung dibawa ke rumah sakit. Keluarganya akan memberitahu pengadilan bahwa dia meninggal pada 1 November.
Dan mereka harus mengambil keputusan yang tidak pernah diinginkan oleh orang tua manapun. Keputusan yang seharusnya tidak pernah diambil oleh keluarga manapun. Namun mereka harus memutuskan mencabut alat bantu hidupnya. Kami di sini sejak jam 6 pagi berharap keajaiban. Kami putuskan malam ini pukul 9. Kami harus melepas Katia dari alat penunjang hidup. Halaman GoFundMe untuk Katia menyebutkan bahwa dia adalah jiwa manis dan baik. Kehangatan serta cahayanya menyentuh semua di sekitarnya. Sekarang, 3 nyawa itu, 3 masa depan itu, semuanya direnggut. Diduga oleh sebuah Porsche yang melaju kencang dan dikendarai oleh seorang pria yang tampaknya lebih memikirkan dirinya sendiri daripada mereka. Ini rekaman video saat pengemudi 19 tahun pertama kali muncul di pengadilan. Sekarang dia didakwa 3 pembunuhan tingkat 2 dan 1 meninggalkan lokasi kecelakaan yang menyebabkan kematian. Sekarang, dia tampak datar saat sidang penetapan jaminan selama sekitar 20 menit. Dia hanya duduk di samping pengacaranya dan mendengarkan apa yang dikatakan keluarga korban. Dia menunduk, mendengarkan apa yang dikatakan pengacaranya, dan memang harus mendengarkannya. Ini yang dikatakan saudari dari Katia Castillo Mendoza di pengadilan. Dia menelepon dari intensive care unit setelah memutuskan saudara perempuannya dicabut dari alat bantu hidup. Kehilangannya menghancurkan keluarganya. Kami benar-benar hancur. Gue berharap dia tahu bahwa dia tidak hanya mengambil nyawanya, tapi juga mengambil sebagian dari hidup kami semua. Kami mohon Yang Mulia memberi jaminan setinggi mungkin. Artal mengendarai Porsche Boxster 2 2019 seharga sekitar $60.000. Sekali lagi, dia baru berusia 19 tahun. Bukan hanya dia dituduh memiliki obat-obatan terlarang atau alkohol dalam tubuhnya saat kecelakaan terjadi, tapi yang membuat ini semakin mengejutkan, semakin mengganggu, adalah apa yang dia lakukan tepat setelah tabrakan. Pengacaranya sudah menjelaskan di sidang. Dengarkan. Saya tidak bermaksud mengurangi keseriusan pelanggaran ini, tapi klien saya ketakutan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia pergi kembali ke apartemennya, berkomunikasi dengan ayahnya, dan berjalan kembali ke kantor polisi sendiri. Ya, dia berbicara dengan ayahnya yang berkata, kembalilah dan cari kantor polisi. Ayah tidak peduli bagaimana caranya kamu ke sana. Alih-alih berhenti dan memeriksa kondisi mahasiswa yang ditabraknya, Artal justru tancap gas karena mengaku tidak tahu harus berbuat apa. Tampaknya keluarga Artal juga cukup kaya. Dia dari San Francisco dan mahasiswa di Universitas Arizona. Pengacara yang disewa oleh keluarganya mengatakan bahwa ayahnya memiliki bisnis mapan di San Francisco. Kita belum tahu apa pekerjaan ayahnya. Pengacara memaparkan situasi keuangan di sidang ini sebagai argumen bahwa Artal bukan risiko pelarian. Tuan Artal adalah mahasiswa Universitas Veteran, dia memiliki apartemen di sini. Ayahnya terbang ke sini pagi ini dan dia sedang menyaksikan sidang ini. Ayahnya akan, jika Tuan Artal dikeluarkan dari apartemen tempat dia tinggal di Universitas Veteran, dia menyewa apartemen lain di mana kemungkinan besar ibunya akan pindah dari California untuk tinggal bersamanya selama dia di sini. Tidak ada risiko pelarian sama sekali. Tuan Artal tidak akan kembali ke California. Kami tidak meminta dia kembali ke California. Tidak ada risiko pelarian dalam hal dia menghadiri setiap sidang pengadilan dan setiap proses pengadilan. Saya ingin memberitahu Anda bahwa ayahnya telah mengalokasikan banyak sumber daya untuk menyewa firma kami dan untuk memastikan bahwa Louis akan pergi ke pengadilan. Dia akan memiliki keluarga di sini secara lokal. Dari sudut pandang masalah risiko melarikan diri itu tidak ada, karena saya mengenal keluarganya, mengenal orang tuanya, dan sudah bertemu dengan Louis. Anda tahu, ada kasus di mana kutipan terdakwa, sumber daya yang signifikan justru digunakan sebagai argumen melawan mereka ketika menyangkut pemberian jaminan. Tapi ini menarik, karena dalam kasus ini, pihak pembela justru berargumen bahwa sumber daya yang signifikan itu membuktikan bahwa dia bukan risiko melarikan diri. Pengacara Louis menyatakan dia sudah di kantor polisi kurang dari 1 jam setelah kecelakaan. Itu pasti sangat sulit didengar oleh keluarga para korban dalam kasus ini. Karena ketika Anda memikirkan momen-momen kritis saat seseorang tertabrak mobil dan betapa lamanya 1 jam itu. Dalam konteks itu, hal itu benar-benar mengejutkan. Dan ini adalah situasi yang menyedihkan. Dan Anda juga mendengar pengacara mengatakan
bahwa Louis akan menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Kita akan lihat apa yang terjadi seiring kasus ini terus berjalan. Sekarang, pengacara Artal meminta agar jaminan ditetapkan sebesar $50.000. Hakim memutuskan jaminan sebesar $250 tunai. Jika membayar jaminan, pemuda 19 tahun itu dilarang mengemudi dan mengonsumsi alkohol atau obat-obatan selama masa pembebasan. Sekali lagi, jika dia mampu membayar $250.000 tunai, dia juga tidak boleh berhubungan dengan anggota keluarga dari korban yang diduga. Bersama kami untuk membahas kasus ini adalah pengacara pembela kriminal Eric Fatis. Senang Anda hadir di Law and Crime. Pertama, dengan menonton sidang jaminan ini, saya merasa beberapa di antaranya sangat prosedural, tergantung negara bagian. Anda memiliki seorang pengacara yang membuat pernyataan, lalu melanjutkan. Dalam kasus ini, ada beberapa anggota keluarga yang dapat menghadapi tersangka ini di pengadilan. Seberapa sering sidang penetapan jaminan berlangsung dengan emosi tinggi seperti itu? Oh ya ampun, kau tahu Chris, tentu saja ini adalah isu yang sensitif. Sama tahu saya, sidang Ars ini penuh emosi kasus seperti yang bisa diduga. Kau tahu 3 anak muda telah meninggal dan keluarga mereka seakan menjadi pembela mereka di hadapan pengadilan. Mereka mencoba mengatakan, hey, lihat, jaminan orang ini harus tinggi. Dia berbahaya. Dia berisiko melarikan diri. Di sisi lain, pengacara terdakwa sedang menjalankan tugasnya dan dia mencoba berargumen mengapa jaminan itu pantas serta jaminan apa yang bisa dia berikan kepada pengadilan. Jadi ya, tentu saja ini adalah sidang yang penuh tekanan dan emosi tinggi untuk Bond. Saya ingin membahas sedikit tentang apa yang dikatakan oleh pengacara tersangka. Louis Artal, dia berusia 19 tahun. Dia mengendarai sebuah Porsche tahun 2019 yang berasal dari San Francisco. Kata pengacaranya, ayahnya punya bisnis mapan yang belum diumumkan, tapi belum diketahui bisnis apa itu. Namun pengacaranya mengatakan bahwa ayahnya telah menghabiskan, menurut kata-katanya, sumber daya yang cukup besar untuk mempekerjakannya sebagai pengacara. Lalu dia menambahkan bahwa ibunya akan tinggal bersamanya di Arizona jika dia diizinkan bebas dengan jaminan. Dan yang menonjol bagi saya adalah, dalam banyak kasus di mana Anda mendengar argumen bahwa terdakwa ini punya banyak uang, biasanya itu berasal dari pihak jaksa yang mengatakan kita perlu ada jaminan agar orang ini tidak berisiko melarikan diri, karena dia bisa saja naik pesawat dan pergi dari sini. Apa pendapatmu tentang pihak pembela justru mencoba menggunakan hal itu sebagai alasan agar jaminannya bisa lebih rendah? Kamu tahu, sebagai penasihat hukum, dan saya sudah pernah di kedua sisi ini, saya pernah jadi jaksa, juga pernah jadi pengacara pembela. Tidak mungkin selalu menunjukkan sisi lain dari sebuah masalah. Kamu harus mengambil fakta yang mungkin tampaknya merugikanmu dan mencoba membaliknya menjadi sesuatu yang positif. Dan itulah yang coba dilakukan oleh pihak pembela di sini. Mereka berusaha meyakinkan hakim bahwa sumber daya itu tak perlu dikhawatirkan, yang mulia. Sebaliknya, itu adalah sesuatu untuk meyakinkan pengadilan bahwa dia memiliki sumber daya untuk membela diri dalam kasus ini, untuk tetap berada dalam yurisdiksi. Dia sebenarnya bisa membeli rumah di sana dan membiarkan ibunya pindah, sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan terdakwa. Menurut saya, ini adalah jaminan yang diberi ke pihak pembela untuk memperjuangkan hak klien di pengadilan. Dan saya tahu bahwa jaminan itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa terdakwa ini hadir di semua sidang pengadilan agar tidak ada masalah dia menjadi risiko melarikan diri. Tapi saya juga berpikir, dari sudut pandang hakim, seandainya dia berkata, baiklah, kamu punya uang beli rumah di Tucson, Arizona, ibumu bisa tinggal bersamamu, dan ayahmu yang membayar. Pengacaranya memiliki sumber daya besar. Jika hakim setuju, pasti ada reaksi keras dari masyarakat karena 3 anak muda telah meninggal. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan? Maksud saya, apakah tekanan publik yang mungkin dia terima benar-benar mempengaruhi apakah seseorang seperti Louis Artal akan mendapatkan jaminan atau tidak? Kamu harus percaya itu bisa terjadi, Chris, karena kamu tahu, hakim bahkan menyebutkan selama sidang bahwa sudah ada penonton secara elektronik yang mengikuti kasus ini. Itu baru pernah terjadi beberapa hari lalu dan sudah mendapat perhatian nasional. Jadi hakim harus memperhatikan hal itu. Anda tahu, hakim memang punya tugas untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan, untuk memastikan bahwa mereka tidak membebaskan seseorang yang bisa berisiko melarikan diri, atau yang bisa membahayakan masyarakat. Tekanan tambahan membuat skalanya terus lebih besar dalam situasi seperti ini. Jadi hakim perlu lihatnya seperti, bukan hanya apa keputusan terbaik dalam kasus ini, tapi juga sebagai seorang manusia.
Apakah kemusnahan saya sebenarnya mengerikan saya secara pribadi dalam beberapa hal? Apakah itu bisa mempengaruhi bagaimana publik memandang saya sebagai seorang hakim? Memang itu bukan pertimbangan hukum jaminan, tapi pertimbangan manusiawi yang pasti dipikirkan sebagian orang. Ini benar-benar, ini kasus yang tragis, ini kasus yang mengerikan. Saya memikirkan bahwa saat pengemudi menabrak 3 siswa ini, siapa yang tahu apa yang ada di pikirannya. Tapi jelas dia menabrak seseorang, lalu pergi ke apartemennya dan menelepon ayahnya. Pihak pembela berargumen dia memang kembali dan pergi ke kantor polisi dalam 1 jam. Dan argumennya juga, dia hanya tidak tahu harus berbuat apa. Menurut saya, dari sudut hukum, bahkan pengacara pembela pun tampak tidak tahu harus berbuat apa. Menurut saya sebagai manusia, menepi ke pinggir jalan, bahkan jika menabrak rusa adalah ide yang baik. Bagaimana bisa seberapa berat itu saat pembelaan akhirnya mengakui dia melakukannya, hanya saja dia tak tahu harus berbuat apa. Kamu tahu ketidaktahuan hukum tak pernah jadi pembelaan, tapi ketidakdewasaan, kepolosan. Hal-hal itu bisa diajukan sebagai semacam keadaan yang meringankan. Ini tidak sama seperti jika seseorang berusia 40 tahun, kamu tahu belum melakukan ini, dan sudah punya banyak pengalaman hidup serta mungkin lebih tahu. Remaja 19 tahun itu punya kewajiban hukum untuk berhenti di sana, dan kita semua berharap itu terjadi. Penuntut harus membuktikan si keberat Hill. Mereka harus membuktikan bahwa terdakwa sebagai menilai sifat dari kerugian yang dia sebabkan. Sekarang Anda tahu, saya tidak tahu persis bagaimana kondisi mentalnya saat itu dan apa yang dia amati dan hal-hal semacam itu. Apakah dia tahu mereka sudah meninggal saat benturan? Itu akan sulit untuk dibuktikan. Apa yang terjadi di dalam pikirannya? Maka saya rasa pihak Pablo akan menggunakan strategi ini dengan mengatakan, hey, dia masih muda dan bodoh. Dan ini adalah kecelakaan yang mengerikan. Tetapi ini sudah kesamnya seperti pembunuhan yang disengaja dan jahat. Jadi mereka mencoba membedakan dari jenis kasus seperti itu. Dan pengacara pembela tidak membantah. Dan memang bukan tujuan sidang ini untuk membantah fakta-fakta tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menurut saya, pengacara pembela sudah melakukan semua yang diinginkan. Sidang ini sangat emosional. Dia berusaha keras mendapatkan jaminan terbaik untuk kliennya. Tapi kalau dalam sidang penetapan jaminan, Anda sebenarnya tidak benar-benar menyangkal bahwa dia adalah orang yang mengemudikan mobil itu? Hal ini jarang dibahas, tapi dia juga tidak menyangkal mengemudikan mobil itu. Dia hanya bilang menelepon ayahnya. Apakah Anda sekarang harus tetap menggunakan pembelaan itu ke depannya berdasarkan apa yang Anda katakan di sidang penetapan jaminan jika kasus ini benar-benar dibawa ke persidangan? Pertanyaan itu sangat penting, Chris. Saya juga memikirkannya saat mendengarnya. Anda tahu sebagai pembela, bagian dari tugas Anda adalah mengeksplorasi setiap kemungkinan pembelaan yang mungkin ada. Anda tahu segala macam penjelasan alternatif yang masuk akal tentang apa ini yang mungkin terjadi. Selanjutnya, jaksa penuntut biasanya membantah hal itu di sebagian besar negara bagian. Jadi di sini Anda tahu dia sudah semacam menyerah pada fakta bahwa dia tidak bisa berargumen bahwa ini adalah tersangka alternatif. Dia tidak bisa berargumen bahwa ini adalah pengemudi lain. Dan itu setidaknya bisa menjadi kemungkinan pembelaan yang dipikirkan saat bernegosiasi dengan jaksa penuntut dengan mengatakan, hey, Anda tidak bisa membuktikan itu orang saya. Ya, sekarang mereka bisa, kamu harus hati-hati dengan pernyataan di pengadilan. Menurut saya, pengacara pembela akhirnya menyimpulkan bahwa pembelaan pengemudi alternatif mungkin sama sekali tidak berpengaruh. Dan sebagai gantinya kita harus datang ke pengadilan dengan rendah hati, secara tulus untuk mencoba kamu tahu, bersikap jujur kepada semua orang dan mencoba mendapatkan manfaat dari pendekatan seperti itu. Saya juga penasaran dengan tersangka yang pergi mengemudi dan pengacaranya bilang dia kembali dalam waktu 1 jam, sekitar 1 jam setelah kecelakaan itu. Dan itu adalah salah satu pengacara keluarga korban yang mengungkapkan dalam sidang penetapan jaminan ini bahwa kemungkinan dia sedang minum atau berada di bawah pengaruh sesuatu. Saat ini dia tidak menghadapi tuduhan, seperti mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau tuduhan lain yang berkaitan dengan narkoba. Tapi kenyataannya dia tidak berada di lokasi kejadian selama 1 jam. Anda tahu, jika dia menepi di pinggir jalan, polisi datang menghampiri Anda, mereka melakukan tes napas, mereka bisa tahu dengan cukup pasti berapa kadar alkohol dalam darah Anda pada saat itu. Saya tidak tahu kapan dia menjalani tes napas atau hal seperti itu. Apakah fakta bahwa dia pergi memengaruhi bukti jaksa soal apakah dia terpengaruh saat kejadian?
Nah, itu bisa menjadi masalah besar bagi pihak pembela, Chris, karena Anda tahu jika melihat dakwaannya ada lompatan besar dari sekadar mengemudi ceroboh yang menyebabkan kematian, di mana Anda tidak memperhatikan dan kecelakaan terjadi hingga menewaskan seseorang dengan mengemudi dalam keadaan mabuk dan secara sembrono menyebabkan kematian, yang merupakan dakwaan yang jauh lebih serius. Namun sulit untuk membuktikannya. Peristiwa selama 1 jam itu sangat penting. Anda tahu seringkali, bukan berarti ini terjadi dalam kasus ini, tapi seringkali ada tuduhan bahwa terdakwa mengonsumsi zat tertentu setelah kejadian itu terjadi. Biasanya argumennya mereka panik dan bingung harus berbuat apa. Mungkin mereka memang sudah punya masalah dengan zat terlarang sebelumnya dan mereka kembali mengonsumsinya karena mereka ketakutan. Jadi apa artinya? Apakah itu berarti bagaimana membuktikan terdakwa benar-benar mabuk saat mengemudi, bukan 1 jam setelahnya? Itu sulit. Sebagai pengacara pembela dan juga pengacara untuk Louis Artol dalam kasus ini, sekali lagi, sepertinya mereka tidak menyangkal bahwa dia adalah pengemudi yang melakukan ini. Lalu apa yang kamu lakukan setelah mengambil kasus ini? Meski jaksa tampak punya bukti klienmu yang mengemudi, dan semua ini terjadi, apa yang kamu perhatikan saat kasus ini berlangsung? Kamu menyiapkan pembelaan. Secara khusus, dalam kecelakaan kendaraan seperti ini, apa yang menjadi perhatianmu? Het bebier hal yang berkau pertimbangkan itu untuk dieksplorasi, misalnya pembelaan tersangka alternatif seperti yang kamu sebutkan. Sepertinya itu sudah tidak mungkin sekarang. Apakah mungkin klienmu bukan orang yang bersalah atas tabrakan itu? Ya, tampaknya korban yang diduga itu berada di jalur penyeberangan. Jadi itu akan sangat sulit. Selain itu, dia punya sumber daya. Jadi kamu harus melakukan mitigasi signifikan. Saya akan melakukan evaluasi kesehatan mental untuk anak ini. Tatya mungkin juga akan melakukan evaluasi penyalahgunaan zat untuk anak ini. Saya akan mencari tahu apakah ada penyedia layanan yang merasa ini di luar kebiasaan. Ya, ini kejadian sekali, dia bukan ancaman bagi masyarakat. Ya, oke, sebagai pengacara pembela, gunakan ini sebagai amunisi tawar-menawar saat negosiasi kasus. Dan bagian dari cerita ini, dan dia mengendarai mobil Porsche. Dan saya pikir ketika kasus ini didengar oleh juri, seorang anak 19 tahun mengendarai mobil bekas seharga sekitar $60.000, yang menurut saya jauh lebih mahal dari mobil kebanyakan orang. Ya, harga mobil memang naik, tapi katakanlah untuk orang rata-rata, anak berusia 19 tahun pada umumnya, mereka tidak mengendarai Porsche Boxster. Apakah itu hanya persepsi bahwa ini adalah anak orang kaya? Sebagai pengacara pembela, apakah Anda perlu membantahnya jika kasus ini ke pengadilan? Dia anak orang kaya yang suka menelepon ayahnya dan mengendarai Porsche seharga $60.000. Bisakah narasi seperti itu berdampak negatif pada juri terhadap pembela? Oh, saya merasa 100%. Dan pihak pembela harus mencoba mengantisipasi hal itu. Lihat ya cerita yang mungkin muncul, terutama dari penuntut ya, adalah bahwa ini anak orang kaya yang merasa tak tersentuh di atas hukum dan bisa melakukan apa saja. Dia punya kendaraan mewah yang indah ini. Dan dia melakukan kesalahan, lalu tidak mencoba mencari bantuan, tapi malah mencoba melindungi dirinya sendiri dengan menelepon ayahnya yang kaya. Dengan segera meminta bantuan pengacara. Dia bisa meninggalkan kesan sangat buruk di benak para juri. Apalagi ketika kita membicarakan 3 orang muda yang diduga telah dia bunuh. Sangat penting untuk mencoba mengantisipasi narasi tersebut. Teliti kontribusi filantropi, apa yang telah dilakukan pemuda ini, jika ada. Ya, Anda tahu kualitas penebusan ini seperti apa yang mungkin bisa dia tunjukkan untuk menyeimbangkan kesan yang mungkin dimiliki oleh juri. Anda tahu, dia adalah anak kuliahan berusia 19 tahun. Jika ini menjadi kasus perdata, jika ada anggota keluarga yang akhirnya menuntutnya, jelas ayahnya yang punya uang, ibunya yang punya uang. Dan ini hanya, saya tidak tahu berapa banyak uang yang mereka miliki, hanya pengacaranya yang mengatakan secara spesifik, mereka menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakannya. Saya pikir dia punya bisnis besar, entah apa, tapi jelas mereka punya uang. Seberapa, saya kira, rentan orang tua akan terhadap gugatan jika gugatan kematian tidak wajar diajukan di sini. Bagaimana prosesnya? Jadi sebagai aturan umum, hanya pengemudi terdakwa yang akan bertanggung jawab membayar ganti rugi perdata dari gugatan kematian tidak wajar. Itu berarti 3 kali lipat, jadi akan ada minimal 3 orang.
Jadi dari situ ada beberapa cara untuk mencoba mengaitkan aset orang tua. Digital Alex saja sana adalah jika seandainya aku memiliki jenis kendaraan investasi apapun yang diberikan orang tuanya kepadanya, atau bijaksana namanya itu tercantum CMI penerima manfaat, atau hal-hal seperti itu. Kadang hal-hal itu bisa dialihkan. Beberapa negara bagian punya doktrin mobil keluarga dan beberapa punya klaim penyerahan ceroboh. Di mana jika orang tua kami membiarkan anaknya mengemudi ini dan dia sedang mengalami masalah dan seharusnya mereka tidak membiarkannya melakukan itu. Lalu ada cara-cara untuk mencoba memperbesar penyelesaian atau putusan juri di sisi perdata yang bisa berdampak besar pada keluarga ini jika pihak penggugat bisa melakukannya dengan benar. Saya tahu ini juga dan berbeda-beda di tiap negara bagian. Dan dalam beberapa kasus, Anda tahu, dalam kasus ini dia menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat 2, tapi dia sedang mengendarai kendaraan. Menurut saya, pembela bisa berargumen bahwa dia tidak berniat menabrak dan membunuh 3 orang di penyeberangan malam itu. Anda tahu, banyak orang dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2 itu mungkin terjadi karena emosi sesaat. Dia akhirnya menembak seseorang, tapi dalam kasus ini adalah kecelakaan mobil. Saya rasa bagaimana perbedaannya di setiap negara bagian dan mengapa ini tidak dianggap sebagai pembunuhan tanpa sengaja jika dia sedang mengemudi, ngebut, menabrak orang di penyeberangan. Bukan berarti itu memang niatnya melakukan hal ini. Benar, kan? Menurut saya, tuduhan pembunuhan tingkat 2 itu agak ambisius dari jaksa penuntut. Menurut Praxis, Anda harus berhati-hati agar tidak terlalu memaksakan diri. Kita sudah meninjau undang-undang Arizona, dan sepertinya jaksa penuntut mengandalkan konsep pembunuhan dengan sikap acuh tak acuh yang ekstrim ini. Mereka mengatakan, dia menentukan tidak dengan sanksi lagi acuh tak acuh yang ekstrim terhadap kehidupan manusia, dan secara ceroboh menyebabkan kematian 3 anak muda ini. Contoh tipikal untuk hal itu adalah seperti seorang anak dan kamu sedang di sebuah pekan raya negara bagian dan seseorang mulai menembak secara acak ke arah kerumunan. Itu bukan berniat membingkai orang secara spesifik, melainkan sikap ceroboh dan acuh tak acuh terhadap hidup manusia yang akhirnya menyebabkan kematian seseorang. Ini tidak persis sama dengan itu. Saya rasa yang akan didalilkan oleh jaksa penuntut adalah bahwa dia mabuk dan ngebut, dan seharusnya dia tahu bahwa itu adalah risiko yang bisa melukai seseorang, dan dia memang melukai seseorang. Ini pendekatan non-tradisional untuk pembunuhan tingkat 2. Kita lihat apakah diterima. Kita akan lihat hasilnya. Ini masih awal. Kita juga menunggu temuan mereka soal niat, karena belum ada info apakah ada niat melakukan sesuatu atau tidak. Kasus ini sangat menarik dan menyedihkan. 3 orang tewas di luar Universitas Arizona di Tucson. Eric Fadis, pengacara pidana, senang Anda hadir di Law and Crime. Terima kasih sudah bergabung. Senang bisa bersama Anda, Chris. Kami akan terus memantau kasus ini. Artal dijadwalkan kembali ke pengadilan pada 10 November untuk sidang pendahuluan. Itu saja untuk episode On The Case kali ini, dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di episode berikutnya.